Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Asep Nugroho, mahasiswa PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk eh, tugas mata kuliah struktur data dan algoritma, yaitu menjelaskan tentang struktur data linked list di C++, ya. Apa itu linked list? Ya, linked list adalah struktur data yang terdiri dari node-node yang saling terhubung. Dan setiap node memiliki dua bagian, yaitu data dan pointer. Data adalah nilai yang disimpan dalam node, sementara pointer menunjuk ke node berikutnya dalam linked list. Node pertama dalam linked list disebut head, dan node terakhir dalam linked list disebut tail. Jadi, kalau kita perhatikan di gambar ini ya, ini ada beberapa node yang saling terhubung ya. Nah, dalam satu node itu terdiri dari dua, yaitu data, ya dalam hal ini adalah value, dan adalah yang kedua adalah pointer, ya dalam hal ini adalah next. Jadi next ini adalah sebuah pointer yang akan menunjuk ke node berikutnya. Sehingga dengan struktur seperti ini, antara node 1 dan node 2 dan node 3 dan node 4 itu akan saling terhubung. Karena ada next, pointer next yang akan menunjuk ke node berikutnya. Ini adalah struktur data linked list ya. Nah, node pertama itu kita sebut sebagai head ya. Kemudian node terakhir yang kita sebut dengan tail ya. Apa karakteristiknya node terakhir? Karakteristiknya node terakhir adalah next, pointer next itu isinya adalah nil atau null pointer ya. Isinya adalah null atau null pointer. Kalau next sebagai pointer itu tidak menunjuk ke node yang lain tapi isinya null pointer, maka itu adalah node terakhir atau yang kita sebut dengan tail. Itu adalah penjelasan tentang linked list ya. Kemudian kita akan membahas apa saja jenis-jenis linked list. Nah, ada tiga jenis linked list yang umum. Yang pertama adalah singly linked list, yaitu adalah setiap node hanya memiliki satu pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Seperti yang saya jelaskan di gambar tadi, itu adalah eh, tentang singly atau single linked list ya. Kemudian jenis yang kedua adalah doubly linked list atau double linked list, adalah sebuah node yang memiliki dua pointer. Pointer pertama akan menunjuk ke node berikutnya atau next, sementara pointer yang kedua akan menunjuk ke node sebelumnya atau previous ya. Itu double linked list. Kemudian jenis yang ketiga adalah circular linked list. Ini link list seperti apa yang disebut sirkular itu terjadi kalau tail atau node terakhir dari link list itu pointernya menunjuk ke node head ya. Kalau yang normal, eh, node terakhir itu kan pointernya nil ya, atau null pointer. Nah, kalau ternyata isinya bukan null tapi menunjuk ke node head, itu artinya circular linked list ya. Mungkin itu ya jenis-jenis dari linked list. Kemudian sekarang kita akan masuk ke operasi pada struktur data linked list. Jadi ada beberapa ya operasi yang bisa dilakukan pada linked list, tapi secara umum operasi dasarnya itu ada 4. Yang pertama adalah insertion atau menambahkan node baru ke linked list. Yang kedua adalah deletion atau menghapus node dari linked list. Yang ketiga adalah searching, yaitu mencari node tertentu dalam linked list. Yang keempat adalah traversing atau mengunjungi setiap node dalam linked list. Nah, nanti dalam kesempatan ini kita akan mempraktekkan minimalnya adalah insertion dan traversing. Ya. Well, oke. Kita akan masuk ke implementasi struktur data linked list di dalam C++ ya.
Kita akan praktek langsung dalam sebuah kode. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi dalam prakteknya, masing-masing node itu adalah berupa struct. Ya. Kita tahu struct adalah sebuah tipe data yang berisi dari kumpulan data ya. Nah, kita akan punya struct ya yang dia mempunyai dua data. Pertama adalah data, yang kedua adalah pointer ya. Ini sederhananya sebuah node isinya adalah seperti ini. Ya, jadi saya membuat sebuah struct yang saya beri nama node ya, dan dia mempunyai dua member yaitu data yang tipe datanya integer, kemudian ada next yang tipe datanya adalah pointer yang menunjuk ke node lain. Nah, ini adalah struktur dasar dari linked list seperti itu. Jadi satu list itu berisi satu node ya, seperti ini. Yang kedua, saya juga inisiasi awal ke headnya dalam linked list itu, headnya adalah null, artinya datanya masih kosong. Ya, yang berikutnya kemudian saya membuat sebuah fungsi untuk eh, insert ya, insert data. Ini saya bikin satu fungsi yaitu insert at beginning. Artinya saya akan menambahkan data baru di posisinya di posisi paling awal atau di headnya akan kita tambahkan data baru. Ini kalau kita lihat logiknya adalah saya akan membuat node baru, kemudian node barunya itu saya isi untuk data itu saya isi dengan data, untuk next-nya itu saya isi menunjuk kemana pointer next ini akan menunjuk ke head. Ya, kemudian setelah itu head-nya akan saya ganti dengan node baru ini. Artinya apa? Sekarang head-nya akan diganti menjadi node yang baru. Kemudian node yang baru ini pointer next-nya itu menunjuk ke head sebelumnya. Sehingga head sebelumnya itu akan menjadi urutannya adalah di nomor 2. Ah, begitu. Jadi kita namanya menginsert pada node pertama ya, at beginning atau headnya kita sisipkan data baru. Nah, itu insertion. Kemudian yang kedua saya akan implementasi untuk traversing atau mengunjungi setiap node dalam linked list. Karena ini ada node dalam sebuah linked list, maka saya pasti akan menggunakan flow control perulangan. Dalam hal ini saya menggunakan while. Ya, saya gunakan pertama saya akan membuat temporary yang tipe datanya adalah pointer node yang saya isi untuk pertama tentu dengan node pertama yaitu head ya. Terus saya cek kalau temporary node ini tidak sama dengan nol berarti itu ada isinya ya. Kalau link listnya kosong pasti headnya itu nol, nggak ada isinya. Jadi kalau ada isinya, kalau satu berarti headnya isinya adalah di head aja ya. Nah, saya akan melakukan perulangan dengan kondisi jika temporary-nya tidak sama dengan nol, berarti ada isinya, maka akan saya tampilkan data dari node yang tidak kosong itu. Setelah itu saya akan berpindah ke node selanjutnya dengan cara mengisi temporary-nya saya ganti dengan eh, node berikutnya. Nah, prinsip kerjanya seperti itu. Oke, saya sudah punya dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk inserting. Fungsi yang kedua adalah untuk traversing. Sekarang tinggal kita panggil di dalam fungsi main. Ya, di sini saya akan memanggil inserting at beginning 3 kali. Jadi saya akan tadinya awalnya kan node-nya 0 ya, link listnya itu nggak punya data. Sekarang saya akan insert
dengan value 10. Berarti setelah ini seharusnya link listnya itu sekarang ada satu node yang isinya adalah di head aja, dan head itu isinya nanti datanya adalah 10. Nah, kemudian akan saya insert lagi dengan insert at beginning lagi dengan data 20. Berarti setelah operasi ini dieksekusi seharusnya headnya sekarang isinya 20 dan node kedua isinya adalah 10. Setelah itu saya akan insert lagi dengan data 30. Seharusnya sekarang di dalam link list itu ada 3 node. Node pertama atau hit itu adalah 30. Kemudian node kedua adalah 20. Kemudian node terakhir atau yang menjadi tail adalah 10. Nah, setelah itu saya akan memanggil fungsi print list untuk traversing menampilkan seluruh data. Ya, prinsip kerjanya seperti itu. Sekarang saya akan eksekusi untuk perintahnya adalah G++, kemudian nama filenya adalah link list.cpp. Ini file binary-nya saya hapus dulu. Ya, nanti setelah kita hapus, setelah kita jalankan ini, min o kasih namanya adalah linked list. Ya, begitu setelah kita eksekusi ini, nah sekarang terciptalah file binary-nya, link list, yang kalau kita running, nanti akan muncullah datanya, yaitu ini. Traversing dari link list itu, sekarang head-nya adalah 30, kemudian node kedua 20, tail-nya adalah 10. Ya, mungkin itu ya untuk praktek link list-nya. Kita bisa lanjut ke, ya sampai sini. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.